Dulu ditentang saat mau dibeli Indonesia, ini perbandingan Eurofighter Typhoon dan Rafale. Kuat mana? Saat Menteri Pertahanan atau Menhan Prabowo hendak membeli jet tempur untuk Indonesia, pilihan pertamanya ternyata adalah Eurofighter Typhoon, jet tempur bekas dari Austria. Pada tahun 2020, Menhan Prabowo sempat ingin membeli jet tempur dari Austria tersebut. Namun rencana tersebut ditentang habis-habisan oleh beberapa pihak karena dianggap membahayakan Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Imparsial Al-Araf yang meminta untuk menghentikan transaksi tersebut. Kami minta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto batalkan rencana pembelian Eurofighter Typhoon dari Angkatan Udara Austria karena catatan keamanannya diragukan. Kami minta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto batalkan rencana pembelian Eurofighter Typhoon dari Angkatan Udara Austria karena catatan keamanannya diragukan, ujar Direktur Imparsial Al-Araf. Melakukan pembelian itu akan membahayakan prajurit Indonesia dan mengulangi kesalahan masa lalu, yakni kurangnya pertanggungjawaban anggaran pertahanan, katanya. Pembelian Typhoon juga beresiko disalahgunakan karena kurangnya harga standar, sambungnya. Padahal saat itu Menhan Prabowo sudah menunjukkan keseriusannya untuk membeli 15 jet tempur dari Austria tersebut. Namun kemudian transaksi itu gagal setelah mendapat penolakan dari berbagai pihak. Kemudian alhasil Indonesia menjatuhkan pilihannya pada jet tempur buatan Dassault Rafale dari Prancis. Meski Rafale digadang sebagai jet tempur multi-role terbaru, ternyata kemampuannya pernah dikalahkan oleh Eurofighter Typhoon. Menurut Eurasian Times, kedua jet tempur tersebut sama-sama memiliki kemampuan untuk mengisi kembali energi dengan cepat, dengan bantuan tingkat pengisian yang lebih cepat. Kanat Close Couple Rafale meningkatkan rasio lift dan drag maksimumnya, sementara sapuan sayap 48 derajatnya memberikan rasio lift to drag yang lebih baik dibandingkan dengan sapuan 52 derajat Eurofighter Typhoon. Namun sapuan Typhoon yang lebih tinggi juga menyebabkan lebih sedikit hambatan selama penerbangan. Karena jarak dekat Rafale memberikannya kemampuan pemulihan pemutaran yang lebih baik. Rafale memiliki kemampuan manuver supersonik dan manuver postal yang lebih baik. Dalam hal Angle of Strike atau AOE, Rafale dapat mencapai sudut serangan AOE 100 hingga 110 derajat, sedangkan Typhoon dibatasi hingga 70 derajat. Tetapi Leading Edge Route Extension atau LREX, Typhoon dan pegunungan di sepanjang badan pesawat memberikannya sudut serangan AOE 100 derajat. Di bagian LERX, Rafale akan sayap delta bertemu dengan badan utama pesawat tepat di atas dagunya, sedangkan LERX diperkenalkan di Typhoon sebagai bagian dari Aerodynamic Modification Kit atau KIT. Varian Tranche 4 terbaru Typhoon memiliki radar Captor E Active Electronically Scanned Array atau AESA yang dapat dikemudikan dengan mode udara ke udara dan udara ke permukaan. Kedua, pesawat membawa rudal jarak jauh Meteor dengan jangkauan lebih dari 100 km, mungkin juga mencapai 150 km. Kedua pesawat tempur tersebut berkemampuan tinggi dan menjadi kebanggaan Angkatan Udara masing-masing. Cukup mirip dalam konfigurasi dan gudang senjata, hasil dari pertempuran jarak jauh visual antara Rafale dan Eurofighter akan bergantung pada keterampilan pilot pada hari itu lebih dari apapun.